Shalom, jumpa lagi dengan program multimedia Gemibem Suara Gembala. Saudara, dalam Suara Gembala kali ini, tema yang diangkat adalah keteladanan. Tema ini didasarkan pada bagian Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Saudara, setiap orang tua pasti berharap anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan orang tua. Hal ini seperti nampak dalam kehidupan Rasul Paulus. Paulus begitu bangga dan senang terhadap anaknya dalam iman, Timotius. Kenapa Paulus begitu bangga dan senang kepada Timotius? Paling kurang ada dua hal. Yang pertama, karena Timotius telah menunjukkan kepatuhan dan kesetiaannya kepada Rasul Paulus. Ini dibuktikan melalui kepatuhan Timotius yang begitu bersungguh-sungguh mengikuti semua yang diajarkan dan diteladankan oleh Paulus. Paulus mengatakan kepada Timotius, "Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Itu berarti semua yang diucapkan dan dilakukan oleh Paulus diperhatikan dan dipraktikkan secara sungguh-sungguh oleh Timotius. Ini beda dengan banyak anak-anak zaman now. Ada banyak orang tua mengeluh, orang tua baru bicara satu kata, tuh anak so bicara 10 kata. Sehingga akhirnya menurut orang tua, anak-anak salah jalan. Diri sendiri jadi susah. Dan bahkan juga orang tua ikut-ikut jadi susah. Memang saudara-saudara, orang tua zaman sekarang sering mengeluh dengan sikap dan perilaku anak-anak mereka. Akan tetapi daripada menyalahkan dan menyesalkan keadaan si anak, orang tua juga kiranya perlu introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang diucapkan oleh orang tua tidak sejalan dengan kelakuan orang tua itu sendiri. Contoh misalnya bagaimana tuh anak mau dengar nasihat orang tua supaya jangan minum minuman keras, jangan mabuk dengan alkohol, sementara si orang tua yang sedang menegur atau mengajar anak sendiri, bau alkohol tercium begitu keras dari mulut si orang tua itu. Atau ada banyak contoh-contoh lain yang dapat ditunjukkan bagaimana harapan orang tua terhadap anak-anak mereka kandas. Bukan hanya karena kesalahan si anak-anak, tapi juga karena orang tua yang gagal menjadi teladan. Yang kedua, kenapa Paulus bisa begitu bangga dan bahagia senang dengan Timotius? Karena dari kecil Timotius telah membiasakan diri belajar firman Tuhan. Sebagaimana perkataan Paulus, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci." Saudara, kalau diumpamakan dengan nutrisi atau makanan, firman Tuhan adalah nutrisi makanan terbaik bagi iman seseorang. Kalau buat bayi, air susu ibu adalah nutrisi terbaik bagi tumbuh kembang si bayi. Maka nutrisi terbaik bagi iman adalah firman Tuhan. Nah, di sini juga peran orang tua betul-betul ditekankan.
Dalam bagian awal, dalam pasal 1 ayat 5 dan 6, di sana Paulus menyebut Luis dan Eunike, nenek dan ibu Timotius, dan menyebutkan peran mereka dalam pembentukan iman Timotius. Ketekunan Timotius dalam belajar kitab suci bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi diri Timotius sendiri, tapi juga bagi orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 berkata, orang yang bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar, dalam semuanya itu dan seterusnya, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dengan kata lain, orang tua yang bertekun dalam firman Tuhan, anak-anak akan turut diselamatkan. Memang tidak gampang untuk belajar firman Tuhan. Apalagi ada bagian-bagian atau ayat-ayat tertentu dalam firman Tuhan yang sulit dipahami. Bahaya kebosanan dan ketidakmengertian begitu besar, sehingga orang bisa saja meninggalkan kebiasaan untuk belajar dan membaca firman Tuhan. Namun Timotius dapat mengatasi semua tantangan dan hambatan itu. Karena sikap dan perilakunya ini, sehingga Timotius menjadi pribadi pengikut Kristus yang berkualitas, yang nampak dari keteguhan dan ketegaran Timotius dalam melaksanakan pekabaran Injil dan mengikut Kristus. Walaupun seperti Paulus, ia harus menderita karena Injil, bahkan terancam mati, Timotius tetap kuat dan bersukacita untuk melayani Tuhan. Saudara, dengan belajar dari bagian Alkitab ini, maka kita bisa mengerti kalau kita menginginkan anak-anak kita tetap hidup dalam keselamatan dan kuat terhadap berbagai tantangan dan cobaan, maka kita sebagai orang tua harus menjadi teladan dalam kebaikan dan iman kepada Kristus, serta mendorong anak-anak kita untuk mencintai dan setia belajar firman Tuhan. Demikian. Terima kasih.